hikmah maulid dan pembacaan doa yang dibawakan oleh Ustadz Haji Ridwan Hilal SAG MAG. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati Muhammadin khairal anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mun'imul munnan. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang terhormat Bapak mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuala Mandar, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Prasarana Sapras ya. Adinda Mawardi, yang kami hormati Pak Camat Pulau Wali, kami hormati Bapak Koordinator Wilayah, yang kami hormati adalah pengawas ya, tadi pengawas TK sekecamatan Pulau Wali Bunda, yang kami hormati Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Pulau Wali, dan seluruh bunda-bunda PAUD yang hadir pada hari ini sudah bersolawat. Masya Allah, kita saksikan tadi lomba solawat ya. Saya Pak Camat tidak menyaksikan tadi barusan lomba. Ibu-ibu tadi yang solawat, coba periksa punggungnya, tidak ada apa-apa. Oh iya, berarti benar kata orang bahwa ada bidadari tak bersayap. Saya tadi berusaha acting kiri kanan sama Pak Koordinator, pura-pura lihat HP, pura-pura lihat ke atas. Mewakili Pak Kadis juga begitu, karena takut bidadari yang di depan ini tadi. Masya Allah ya. Jadi betul Bu ya, ternyata ada bidadari yang tidak bersayap. Hari ini kita bermaulid itu bukan karena kita mencontoh kabupaten lain, kita tidak mencontoh orang-orang yang ada, tetapi bermaulid ini, kenapa kita bermaulid? Ini perlu kita jawab. Kenapa maulid di Mandar itu? Ini masih mending Rabiul Akhir. Maulid di Mandar itu sampai bulan Rajab. Sudah mau Rajab, sudah mau Sya'ban, masih maulid itu. Orang Mandar begitu. Orang Mandar itu maulid, anaknya mau disunnah, maulid dulu. Anaknya pada saat itu menikah besok, malamnya itu sekalian maulid. Jadi mereka tidak kenal itu maulid itu. Bahkan ada yang bermaulid orang Mandar itu sepanjang 1 tahun. Nah, jadi tidak apa-apa lah Rabiul Awal ini sampai ditutupi itu. Berarti tulisannya di situ Rabiul Awal. Karena ditunda Bu ya. Masya Allah. Islam pertama kali datang di Tanah Mandar dibawa oleh Syekh Abdurrahim Kamaluddin 1606. Datangnya di Binuang, ketemu dengan Tomakaka Sipak Jolangi yang keempat, Tomakaka Pinaniang. Singkat ceritanya, ini tidak lama masjid bunyi nih, tidak bisa lama. Singkat ceritanya dia ke Tamajarak. Di Tamajarak ketemu dengan Raja Balanipa yang keempat. Itu berarti kan kejadiannya adalah abad ke-17 awal, berarti 1600-an. Bertemu dengan raja yang keempat. Raja pertama itu belum beragama Islam, bergelar Todilaling. Lalu digantikan yang kedua bergelar Tome Payung. Raja Balanipa juga belum beragama Islam. Lalu yang ketiga bergelar Todijallo Laita Tumuane, juga belum beragama Islam pada saat itu. Lalu ketemulah dengan Syekh Abdurrahim Kamaluddin, bertemu dengan Raja Balanipa, lalu singkat ceritanya masuk Islam. Singkat ceritanya nih masuk Islam. Itu Islam di Tanah Mandar 400 tahun yang lalu. Sedikit saya sandingkan Saudi Arabia ketika melarang maulid. Saudi Arabia pernah melarang orang bermaulid di sana karena pada saat itu Raja Ibnu Saud yang berkuasa pada abad ke-18 sekitar 1780-an
sampai 1800-an sampai beliau wafat, karena raja pada saat itu tidak mau kekuasaannya dirongrong oleh rakyat. Jadi Raja Ibnu Saud itu di Saudi itu bertemu dengan seorang tokoh reformis, tokoh pembaharu bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, lalu kemudian diangkat menjadi mufti Saudi. Lalu pada saat itu raja tidak senang kalau ada orang kumpul-kumpul. Itu dulu ya sejarahnya ini. Tidak suka kalau ada orang-orang Arab itu suka dengan musik. Suka musik. Orang Arab terkenal dengan gambusnya, burdahnya, ya. Dan burdah itu sudah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi bersolawat di sini, ya, assalatu wassalamu ala Rasulillah, sudah salawat di sini, salatullah salamullah, itu sudah dilakukan oleh seorang yang mendatangi Nabi ketika pada saat itu bapaknya adalah seorang penyair yang terkenal, dua orang bersaudara yang bernama Ka'ab dengan Juhair. Juhair ini dua bersaudara. Dia ingin mendatangi Nabi di Madinah. Lalu kemudian Juhair mengatakan, Ka'ab mengatakan kepada Ka'ab, kau tinggal dulu di sini. Saya mau ketemu dulu Nabi Muhammad itu. Maksudnya dia mau tantang Muhammad karena dia adalah ahli penyair. Apa yang terjadi setelah dia dengarkan ceritanya tentang Rasulullah, akhirnya masuk Islam si Juhair ini. Ka'ab enggak. Dengarlah bahwa saudaranya masuk Islam, marah dia. Itu Ka'ab itu marah karena mendengar saudaranya masuk Islam. Akhirnya karena dia adalah ahli penyair, dibuatlah syair yang begitu panjang menghina Nabi Muhammad. Jadi ada dulu orang bernama Juhair, Juhair bin Zuhair, itu menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian sahabatnya Rasulullah sudah geram menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang penyair yang menghina engkau ya Rasulullah. Akhirnya karena sudah begitu parah menghina Nabi, namanya Ka'ab itu, Ka'ab bin Zuhair, lalu kemudian mengatakan kalau begitu halal darahnya. Dicarilah Ka'ab bin Zuhair, dicari Umar bin Khattab, kalau aku dapat Ka'ab aku potong lehernya. Sembunyi dia, sembunyi, takut sekali dengan orang-orangnya Rasulullah yang ingin membunuhnya. Suatu ketika datanglah saudaranya sampaikan sama Ka'ab, ya Ka'ab, kamu jangan coba-coba, sekarang orang-orang yang ingin memusuhi Islam itu dihabisi semua, termasuk kamu yang sekarang dicari. Akhirnya tapi orang-orang yang datang kepada Nabi minta maaf itu diampuni, itu dimaafkan oleh Rasulullah. Akhirnya Ka'ab dengan menggunakan penutup wajah, ya, dia tutuplah mukanya, ya kayak cadar lah tadi itu ya, ditutup supaya tidak ketahuan. Lalu kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya dengar ada perintah dari engkau ya Rasulullah bahwa kalau Ka'ab ditemukan itu akan dipenggal lehernya, dan Anda mengatakan halal darahnya. Nabi mengatakan, betul, itu adalah perintah saya, halal darahnya itu Ka'ab kalau ditemukan, bolehlah. Akhirnya Ka'ab ini dengan memberanikan diri dipegang tangannya Rasulullah. Duduk di mana? Pegang tangannya, lalu kemudian, ya Rasulullah, tapi kalau Ka'ab datang bertobat dan minta maaf kepadamu, apakah dimaafkan? Karena Rasulullah itu pemaaf, ini kan bicara akhlak ya. Rasulullah langsung memaafkan, saya maafkan Ka'ab kalau dia datang kepada saya meminta maaf. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, dia buka itu banyak, saya minta maaf ya Rasulullah, saya sudah menghina, saya lah ini Ka'ab bin Zuhair. Sahabat Nabi yang ada di situ mengatakan, ya Rasulullah, aku penggal sekarang lehernya. Kata Nabi, jangan, dia ini sudah bertaubat, Ka'ab ini sudah minta maaf dan sudah bertaubat. Dan akhirnya Ka'ab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau lah Muhammad adalah utusan Allah. Akhirnya Ka'ab, karena dia penyair, dia buat syair. Syairnya itu yang terkenal sampai hari ini bernama Qasidah Burdah.
Burda itu adalah selimut yang sering dipakai oleh Rasulullah, kayak sorban karena musim dingin. Namanya burdah, itu yang garis-garis. Itu masih ada sampai sekarang, yang garis-garis itu dihadiahkan kepada Ka'ab, karena Ka'ab ini memuji Nabi. Dia puji Rasulullah dengan syair-syairnya. Ya kurang lebih sama dengan tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Wahai Nabi, salam padamu. Wahai Rasul, salam padamu. Ya, anta syamsun, anta syamsun, anta badrun. Engkau bagai matahari, engkau bersinar bagai rembulan. Jadi waktu disyairkan itu, waktu dia menyairkan, tapi bukan syair yang ini, karena ini kan ditulis oleh Ja'far bin Hasan Al-Barzanji. Tapi kalau yang syairnya Burda itu begitu panjang, ketika disampaikan itu Nabi senang gitu, ketawa Rasulullah, senang Rasulullah. Akhirnya Nabi karena dia senang, dikasihlah Ka'ab bin Suhair, ini hadiahmu Ka'ab, aku kasih sorbanku yang dia sering pakai itu yang bernama Burda itu. Akhirnya syairnya itu juga menjadi kasidah Burda. Jadi sejak zaman Nabi sudah dipuji-puji. Rasulullah tidak pernah mengatakan itu bid'ah, tidak pernah dikatakan itu tidak boleh. Nah, kembali kepada sejarah Saudi Arabia, karena ini sebenarnya materinya ini kalau saya jelaskan ini panjang ini, tapi karena waktunya agak mepet, kita hindari juga masjid sebentar lagi akan bunyi. Ini di Saudi Arabia, raja pada saat itu takut kerumunan orang. Seluruh keluarga raja tidak mau kalau ada orang-orang berkumpul. Ada orang bermaulid, kumpul lagi. Ada orang meninggal dunia, kumpul lagi. Ada orang berkumpul lagi karena gembira, akhirnya ada musik-musik Arab. Tidak boleh, jangan ada kumpul-kumpul. Raja takut dengan gerakan rakyat, raja takut dengan gerakan demokrasi, gerakan khilafah. Akhirnya mintalah request kepada Muhammad bin Abdul Wahab, buat ini, cari aturannya supaya ini tidak boleh. Tahu Pak Ibu, Muhammad bin Abdul Wahab lahir 1702 Masehi, meninggalnya 1792. Syekh Abdul Rahim Kamaluddin sudah datang di Mandar 1606. Jadi mendolimi mamitar ini di Mandar, baru ada kejadian yang ada di Saudi, dan itu kan kejadian yang begitu luar biasa. Lalu berkembanglah menjadi dilaranglah orang bermaulid. Nah, musik itu gampanglah itu raja, kalau begitu saya buat fatwa musik itu haram. Haram, masa musik itu haram? Kalau musik itu haram berarti haram juga HP, karena tidak ada juga HP zaman dulu. Iya, jadi itu tidak Bu ya. Jadi ini maulid sudah dilakukan oleh orang-orang. Saya kasih maju dulu sedikit. Setelah tadi 1600 ada seorang ulama, ya nanti ada hubungannya dengan yang bicara tadi salah satu. Ada bernama ulama lahir 1835, bernama Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Sahal bin Jamalullain. Dia lahirnya di Lazem, Jawa Tengah, lalu kemudian ke Mataram, bertemu dengan pelaut Mandar, lalu kemudian dibawa ke Mandar, masuk mendarat di Monjopai, naik perahu sande. Jadi orang Mandar Pak dari dulu itu sudah naik perahu sande, sudah keliling, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Ke Padang orang Mandar jual sarung sutra dulu. Ini di Mataram ketemu dengan pelaut Mandar, lalu dibawalah dia, diajak, ayo kita ke Mandar. Akhirnya dia mau ke Mandar. Tidak lama sampai di Monjopai, kemudian bergeser ke Pambusuang, ketemulah kakek neneknya ketua panitia, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Waktu itu dia remaja, bertemu dengan Syekh Alwi, lalu di Pambusuang itu digelar buat toa. Nah, itulah ya, Syekh Alwi itu. Jadi dari dulu, sejak dahulu orang sudah mengajarkan tentang kalau kita mencintai Rasulullah, salah satunya kita membaca salawat. Dan ada memang syair yang mengatakan, wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, wahai orang-orang yang ingin mendambakan syafaat nanti di hari kemudian, baca salawat. Sallu alaihi
wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian dengan salawat dan salam yang sempurna. Dan ini juga perintah Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian, wasallimu taslima, dengan salawat dan salam yang sempurna, yang tadi sudah dinyanyikan, yang tadi sudah dilantungkan, tadi yang ikut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang juara adalah kelompok 4. Oh bukan, saya bukan penentu juara, ini penentu juri-juri ini ya, menentukan ini. Sudah bingung dia yang mana ya, tapi saya sudah punya pilihan tadi sama Pak Koordinator, tapi kita bukan juri, jadi tidak menentukan. Hadirin dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama mengenai masalah maulid dan sholawat ini. Saya ingin tegaskan bahwa maulid ini, kalau di luar sana ada mengatakan bid'ah, Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak bid'ah. Ini peringatan maulid. Apa intinya maulid itu? Kelahiran Rasulullah. Maulid artinya itu kegembiraan karena lahir Nabi. Coba ibu punya anak, ibu-ibu bunda PAUD, kalau lahir anak tak senang tidak? Senang. Yang bunda-bunda yang sudah senior ini punya anak, menikah, anaknya hamil lalu melahirkan, senang tak? Senang sekali. Kalau punya cucu, kita tidak betah tinggal di luar, kita selalu mau pulang ke rumah. Kalau anak kita sudah pindah rumah, kita datang lagi ke rumahnya. Kalau besoknya tidak datang, kita datang lagi ke rumahnya, karena bahagia lahir cucu kita. Ini maulid adalah bentuk ekspresi mencintai atas kelahirannya Nabi. Ada orang kelahiran itu diberi hukum, tidak ada hukumnya itu kelahiran. Kelahiran itu adalah kebahagiaan atas lahir satu seseorang, itu adalah ekspresi. Lalu ada orang katanya bermaulid ini kan kelahiran, kok diberi hukum jadi bid'ah, diberi hukum jadi haram? Tak ada itu, tak ada. Haram itu ya berbicara, haram itu ada makanan, ya ada perbuatan, tapi ekspresi. Coba ibu, siapa di sini bunda PAUD yang masih jomblo? Jurinya angkat tangan, ya. Kalau ada di sini bunda PAUD masih jomblo, tiba-tiba dia kalau datang ke sekolah, bu kepala sekolah, dan dia menghayal, ya, pandangannya kosong, ya, tiba-tiba keluar air matanya, menangis, ya, terus dia pergi tidur. Yang larang dia, mungkin dia rindu kepada siapa, atau dia bayangkan dia telah rindu kepada seseorang. Itu namanya ekspresi. Iya, tapasumangi no meupang. Jangan kita anggap, masa ada hukumnya itu orang rindu? Nah, itu namanya ekspresi. Sama juga kita kepada Rasulullah. Tadi saya memperhatikan ibu-ibu ini bersolawat ini, baca solawat tadi, melantunkan solawat bukan hanya dengan mulut, tapi saya melihat ada yang betul-betul bersolawat dengan hatinya, sampai ada yang mau mengeluarkan air mata. Masya Allah, ya. Ingat ibu, orang yang bersolawat itu ingin mendambakan syafaat, maka bersolawat. Lanjutan syair itu mengatakan, faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yah jamali, wahai orang-orang yang merindukan wajahnya, keindahan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan yang paling indah Bapak dan Ibu sekalian adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar di dunia ini, kalau ada yang pernah di antara kita bermimpi Nabi, maka itu tidak dusta, karena Nabi tidak bisa diserupai oleh iblis. Tapi kalau kita bermimpi dengan seorang presiden atau artis, dijanjikan naik umrah, belum tentu itu, karena bisa diserupai. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau kita bertemu, kata Nabi, man arani faqad arani, barang siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihat wajah. Jadi orang-orang yang merindukan wajahnya Rasulullah, maka baca salawat.
sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian dengan salawat dan salam yang sempurna, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara akhlak. Saya langsung kasih contoh saja ceritanya ya, supaya ini langsung kita paham. Ada suatu ketika orang di Mekah. Jadi itu di Mekah dia mau pergi wukuf. Ketika mau berangkat wukuf di Mekah itu, dia punya harta itu barang emas, kan dulu kan belum ada perbankan, tidak bisa nitip, ada uangnya, ada emasnya. Gimana caranya ini? Saya mau berangkat wukuf di Arafah. Akhirnya ada informasi, ada orang yang ahli ibadah di sana, dia ahli salat, dia puasanya Senin Kamis, dia tahajud terus menerus, dia baca Quran terus menerus, dia i'tikaf di masjid, dia memang yang setiap hari di masjid itu. Kalau mau titip sama dia, akhirnya datanglah dia, ini saya mau wukuf ke Arafah, kurang lebih sekitar 3 hari ini, karena nanti besok wukuf, saya berangkat sekarang, besoknya lagi malamnya lalu saya ke Musdalifah, di Musdalifah malamnya lalu saya ke Mina, di Mina saya melontar lalu balik. Setelah itu dia laksanakan, barangnya tadi, harta-hartanya dititip, lalu setelah dia pulang dia cari itu orang yang duduk di situ, ternyata orang itu tidak ada. Ditanya, mana orang yang duduk di sini? Oh, itu 3 hari lalu meninggal dunia. Meninggal itu orang yang dititipi barang itu tadi. Waktu meninggal itu gelisahlah dia. Wah, gimana barangku, emas saya, uang saya titip sama dia. Sekarang dia meninggal dunia. Akhirnya cari tahu di mana keluarganya. Akhirnya ketemulah dengan anaknya, saudaranya. Ini saya mau tanya, saya ini punya barang saya titip sama bapaknya, tapi meninggal. Saya mau tanya, ada enggak menitipkan barang itu? Siapa tahu dan aparat itu ada amanah tidak, bahwa mana itu barang, ada uang, ada emas. Bilang tidak ada. Akhirnya dapat petunjuk. Singkat ceritanya, orang kalau ada masalah kita istikharah, kita minta petunjuk kepada Allah, minta kepada Allah, salat bangun tengah malam, kita minta kepada Allah, akhirnya dia minta kepada Allah. Akhirnya dapat petunjuk, kamu teriak, cari orang itu, teriak masuk ke sumur Zam-Zam. Pak Ilon nunduk di sumur Zam-Zam itu, orang itu berteriak turun ke bawah. Waktu sumur Zam-Zam itu adalah pintunya surga. Jadi kalau dia di dalam surga itu ada itu berteriak di situ, dia akan jawab. Teriaklah dia itu. Woi, tidak ada suara. Orang ini bilang berarti tidak ada di sini. Akhirnya dia istikharah lagi, dia minta lagi kepada Allah, akhirnya dapat petunjuk. Kalau begitu kamu datang ke Yaman, di sana ada sumur itu kamu teriak masuk di situ. Dalam sumur itu pintunya neraka. Akhirnya datang teriak di situ. Woi, Nawali, woi, ada dia di sini. Woi, di mana mu taruh itu anuku, emasku? Mana uangku apa? Oh, ada di sana, digali, saya timbung itu, ada di belakang rumah. Cari, datangi rumah saya, ada di sana. Dia kaget juga. Kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Nah, kamu kan ahli ibadah, ahli sholat, kamu ahli puasa, kamu rajin baca Quran. Kenapa kau di sini? Bilang, itulah, saya ini tiba-tiba meninggal dunia. Saya punya bibi, saya punya tante itu dia merawat saya, tapi saya sakiti hatinya, saya tidak omong dia, saya hardik dia, saya tidak pernah perhatikan dia. Saya akhirnya dijebloskan masuk neraka di sini. Ternyata Bapak dan Ibu hadirin, tidak bisa mengukur ibadah mahda ya. Maka yang dimaksud orang beragama itu adalah akhlak. Ini akhlak. Ya. Jadi tidak ada gunanya juga rajin itu mas sambaya, tapi ucallai para tarupa tahu. Engkau benci kepada semua manusia. Bagaimana contoh akhlaknya Rasulullah? Salah satu yang perlu kita garis bawahi hari ini, bahwa Nabi itu tidak pernah, tadi siapa tadi yang menceritakan ini, bahwa 10 tahun Nabi tidak pernah, Bu Ketua ya, oh ibu-ibu ketua IGTKI, 10 tahun Rasulullah tidak pernah marah. Nabi bukan 10 tahun, sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah marah sama orang, tidak marah sama orang kafir Quraisy yang ada di Madinah. Nabi tidak pernah menghina orang Nasrani, orang Kristen, tidak pernah dia hina.
Bahkan dalam sejarah berdirinya kota Madinah dengan piagam Madinah, Nabi berjuang dengan orang-orang kafir mempertahankan kota Madinah. Dan Nabi tidak pernah mengatakan begini, kamu kafir, agamamu beda. Jadi ibu, yang dimaksud dengan akhlak Rasulullah, kalau mau contoh akhlaknya Rasulullah, yang diambil sepotong-sepotong. Akhlaknya Rasulullah yang hari ini banyak orang tinggalkan. Banyak orang karena beda paham lalu dihina orang itu, dikafir-kafirkan orang itu, dihina-hina orang itu karena tidak sesuai, tidak satu keyakinan dengan dia. Bahkan Nabi dengan, kan sekarang ada orang begini, rajin ke masjid, dia beribadah katanya, dia ahli ibadah, dia ahli sunnah, tapi kalau ketemu dengan orang Kristen dia bilang to kafir, orang kafir, yang kau sama itu najis. Tidak boleh. Ternyata dalam sejarah Nabi tidak pernah menghina sedikit pun orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tapi Nabi tidak menghina. Lalu kalau sekarang kita mengatakan mencontoh Rasulullah, tapi kita hina teman tak, kita hina keluarga tak, kita hina ibu tak, kita hina orang-orang yang ada di sekitar kita, hanya mungkin karena beda agama dengan kita, hanya mungkin karena beda paham dengan kita, lalu kita menjelek-jelekkan, kita musuhi, bahkan kita mengkafirkan, maka sesungguhnya kita tidak mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sempurnakan ajaran Islam ini. Jangan kita penggal Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kalau kita berguru jangan ke YouTube, kalau kita belajar ilmu jangan ke internet. Bolehlah kita nonton YouTube, bolehlah kita nonton internet, tapi setelah itu tanya guru kita, tanya ulama-ulama di Mandar dengan ratusan tahun, 400 tahun yang lalu itu ada silsilahnya ya, sampai ke bapaknya beliau tadi ketua panitia ya, Kiai Haji Muhsin Tahir, anaknya Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeu, punya guru berguru di Mekah dengan Kiai Haji Alwi Al-Maliki. Alwi Al-Maliki punya guru lagi, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Mereka tidak belajar melalui YouTube, mereka tidak belajar melalui internet, tapi mereka belajar melalui kitab-kitab turas. Ada orang kitab turas belajar hadis, belajar kitab-kitab kuning, itu di situ dasar-dasar ilmunya. Belajar hadis, baca kitab Fathul Bari. Ada orang bilang baca kitab Bukhari Muslim, tapi kalau saya tanya, ini di Majene kejadiannya, baca kitab Bukhari Muslim, iya Ustaz. Baca kitab Fathul Bari, oh enggak Ustaz, bidah. Padahal penjelasan Bukhari Muslim adalah kitab Fathul Bari. Iya, melotete me anaran-aran na cango. Banyak orang sekarang me anaran-aran baru cango. Dia bilang itu hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Memangnya kita ini ahli hadis? Orang ulama saja tidak berani menyebut itu hadis palsu. Itu urusannya para ahli hadis. Banyak orang sekarang, ini hadismu itu dhaif atau sahih? Hadismu sahih atau dhaif? Kalau dia baca Quran, saya tanya, baca Quranmu mana, coba Quranmu? Ternyata terjemahan Departemen Agama. Baca Qurannya terjemahan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita baca hadis, ada penjelasannya dalam kitab-kitab turas. Kalau kita tidak tahu, maka tanya kepada ahlinya. Jangan tanya ke YouTube. Tanya ke YouTube, klik Maulid bid'ah tidak. Muncullah di YouTube itu banyak ulama-ulama, ini bid'ah, ini haram, masuk neraka. Ada orang sedikit saja, yang kau bikin begitu nak, masuk kau nanti neraka. Kalau bikin kau begini, masuk kau surga. Memangnya nenekmu yang punya surga? Memangnya nenekmu yang punya neraka? Memangnya nenekmu yang menentukan orang masuk surga dan neraka? Urusan surga dan neraka adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita di dunia, berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan menyakiti hatinya orang, jangan menyakiti hatinya mertua, jangan menyakiti hatinya kedua orang tua kita, jangan menyakiti hatinya tetangga kita dengan bau-bau masakan baru kita tidak bawakan, itu juga dosa juga. Jangan menyakiti hatinya Pak Camat dengan buang sampah sembarangan tempat. Iya, kalau mau dibuang paling karena tidak diambil, bungkuslah baik-baik supaya nanti anggotanya Pak Camat jemput. Jangan kita jelek-jelekan Pak Bupati gara-gara sampah tidak diangkat. Tanya apa masalahnya? Siapa tahu mungkin tidak ada tempat pembuangan sampah, tapi jangan juga dibuang kiri kanan, tapi dibungkuslah dengan baik, dengan rapi. Pak Camat ya, mudah-mudahan ini semua bisa diatasi. Intinya beragama itu Pak Ibu, kalau orang lain yang ada di sekitar kita semua nyaman,
manyamang ina sading, enak dia rasa orang yang ada di depan tak, enak orang yang ada di belakang tak, di samping kiri. Itulah agama. Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang menyelamatkan saudaranya Islam dari gangguan tangan dan lidahnya. Jadi kalau ada orang Islam rajin salat tapi mengganggu tetangganya dengan lidahnya, mengganggu tetangganya dengan tangannya, maka sesungguhnya Islamnya belum sempurna. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon izin berkenan Pak sekaligus pembacaan doa. Oh ya, mari kita sama-sama baca doa. Mudah-mudahan yang hadir semua ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga bahagia juga di akhir. Yang jomblo tadi mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك العظيم سلطانك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عما سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عما سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغنينا بفضلك عما سواك اللهم أصلح ذريتنا إلى سبيل الرشاد اللهم أصلح ذريتنا إلى سبيل الرشاد اللهم أصلح ذريتنا إلى سبيل الرشاد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wabillahi taufik wad da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.